08 akan menyampaikan video mikroteaching kami. Perkenalkan, nama saya Bagus Adi Ramdhani dengan NIM 25210097 sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Niwati Rahmawat dengan NIM 25210077 sebagai murid. Saya Farhan Banani dengan NIM 25210076 sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Rosdiani Putri sebagai siswa dengan NIM 25210023. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing di sana. Berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita perkenalan dulu ya. Perkenalan dimulai dari Nama saya Bagus Adi Ramdhani dengan prodi 25210097. Perkenalkan, nama saya Niwati Rahmawat NIM 25210077. Perkenalkan, nama saya Rosdiani Putri NIM 25210023. akan Bapak bahas yaitu tentang pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antar pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan minat siswa. Poin yang kedua yaitu model pembelajaran ini bertujuan agar dalam belajar itu tidak hanya sekedar menghafal materi, tetapi perlu adanya pemahaman. Yang ketiga adalah model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa. Poin yang keempat yaitu model pembelajaran ini bertujuan agar pembelajaran lebih produktif dan terpaksa. Poin yang kelima yaitu model pembelajaran ini bertujuan untuk mengajak siswa pada suatu aktivitas yang mengaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga yaitu pentingnya mempelajari teks, anekdot dan mengaitkan dengan budaya Sunda. Poin yang pertama yaitu melatih kemampuan berpikir kritis. Anekdot biasanya mengandung sindiran atau kritik terhadap situasi sosial. Dengan mempelajarinya, siswa jadi lebih peka terhadap persoalan masyarakat. Yang kedua adalah mengembangkan kreativitas dan humor. Anekdot memadukan humor dengan pesan moral. Poin yang ketiga yaitu belajar menyampaikan kritis secara halus. Anekdot menggunakan cara yang ringan, lucu dan tidak langsung. Ini penting dalam budaya yang menjunjung kesopanan termasuk budaya Sunda. Poin yang keempat yaitu memahami fenomena sosial. Anekdot sering menggambarkan perilaku manusia, kebiasaan masyarakat dan masalah sehari-hari. Terus yang keempat, pentingnya mengaitkan teks anekdot dengan budaya Sunda. Menghubungkan anekdot dengan budaya Sunda sangat bermanfaat karena yang pertama menanamkan nilai kearifan lokal. Budaya Sunda memiliki nilai-nilai seperti somea, silih kasih, silih asa, silih asuh, tata krama,
Dengan mengaitkan anekdot, nilai-nilai ini dapat kembali dalam pembelajaran. Poin yang kedua, membuat pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan siswa. Anekdot yang dekat dengan budaya sendiri lebih mudah dipahami dan dirasakan maknanya. Yang ketiga adalah melestarikan identitas budaya. Anekdot Sunda sering menggambarkan kesopanan dalam bertutur, kejenakan khas Sunda, tokoh-tokoh lokal seperti Kabarian. Dengan mempelajarinya, siswa ikut melestarikan cara pandang dan humor Sunda. Poin yang keempat yaitu mengenalkan cara kritik khas masyarakat Sunda. Budaya Sunda terkenal dengan penyampaian yang halus atau lemas. Anekdot Sunda biasanya tidak langsung menyerang, tetapi memberikan pelajaran melalui kelucuan sesuai dengan karakter masyarakat Sunda yang gemar menyampaikan kritik secara santun. Poin yang kelima yaitu meningkatkan apresiasi terhadap kesenian dan sastra Sunda. Anekdot dapat dihubungkan dengan cerita pantun Sunda, cerita rakyat, humor Sunda, sehingga siswa dapat menghubungkan antara sastra modern dan tradisional. Sekarang Bapak mau bertanya ke kalian, nilai-nilai apa yang biasanya diterapkan oleh kalian dalam kehidupan ketika mempelajari teks anekdot lalu mengaitkan dengan budaya Sunda? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu pertanyaannya, apa yang biasanya diterapkan dalam kehidupan ketika mempelajari teks anekdot lalu mengaitkan dengan budaya Sunda? Yang pertama, sopan santun. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, mengutamakan kebersamaan, silih asih, silih asa, dan silih asuh. Yang keempat, kejujuran dan keadilan. Yang kelima, kesederhanaan. Terima kasih kepada Niwati karena sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Bapak ingin kalian menulis langkah-langkah membuat teks anekdot. Yang pertama yaitu tentukan topik dan sasaran sindiran. Yang kedua adalah kumpulan bahan atau ide cerita. Yang ketiga adalah buat kerangka sesuai struktur teks anekdot. Yang keempat adalah kembangkan kerangka menjadi teks penuh. Yang keenam, perhatikan kaidah kebahasaan dan gaya penulisan. Yang ketujuh, lakukan penyuntingan dan revisi. Sekarang coba kalian simpulkan materi yang Bapak sampaikan dengan bahasa kalian sendiri. Jadi kesimpulannya, pembelajaran kontekstual dan teks anekdot yang dikaitkan dengan budaya Sunda dapat menghasilkan pembelajaran yang relevan, bermakna, dan bernilai moral tinggi. Melalui anekdot, siswa tidak hanya belajar tentang humor, tetapi juga belajar berpikir kritis, memahami fenomena sosial, serta menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, siswa juga belajar menulis secara kreatif dengan struktur yang baik. Begitu saja, Pak. Terima kasih ke Kang Bagus karena sudah menyimpulkan materi yang tadi Bapak bahas. Kesimpulan dari materi yang Bapak bahas yaitu pembelajaran kontekstual dan teks anekdot yang dikaitkan dengan budaya Sunda dapat menghasilkan pembelajaran yang relevan, bermakna, dan bermoral tinggi. Melalui anekdot, siswa tidak hanya belajar tentang humor, tetapi juga belajar berpikir kritis, memahami fenomena sosial, serta menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Sunda dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, siswa juga belajar menulis secara aktif dengan struktur yang baik. Karena waktunya sudah habis, mungkin sekian materi dari Bapak. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.